Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Semantri Podcast. Episode kali ini ada tamu yang juga kawan saya sendiri, seorang praktisi seni yang juga teman seperjuangan ketika tinggal di Bandung ya, teman satu kosan. Waduh, teman satu kosan. Sempat menjadi tetangga. Kali ini ada Kang Otep Katep. Waduh, Kang Otep Katep. Assalamualaikum, Kang Otep Katep. Waalaikumsalam. Sehat ya, Otep, sehat ya. Alhamdulillah. Otep aja kali ya, biar lebih Otep aja ya, biar lebih akrab gitu, Otep gitu ya. Iya. Otep, gimana kesibukan hari ini? Kesibukan ya paling gitu, ngajar sama ngelatih lah kayak gitu. Ajar sama ngurus anak paling. Sama ngurus anak, luar biasa. Seorang ayah sekarang sudah menjadi seorang ayah ya. Aduh, mantap. Oke, langsung dimulai saja berarti karena biasanya saya ke tamu-tamu yang lain ngobrolnya juga nanya awal mula bersinggungan dengan seni. Berarti Otep itu pertama kali mengenal seni itu kapan? SD kah? SMP kah? Kalau pertama kali mengenal seni mah udah pasti ya di pembelajaran selalu ada. Cuman untuk menggelutinya paling waktu di SMP pertama kali itu band-bandan. Biasalah biar keren band-bandan kayak gitu anaknya. Oh, bukan dari SD justru, tapi ada nggak SD masukan seni gitu? Oh, musik gitu atau? Enggak. Sama sekali, cuman hanya penikmat lah, bukan player. Berarti dulu band-bandan SMP berarti ya, Otep? Ya, band-bandan SMP. Band-bandan SMP berarti waktu itu apa? Pemain apa, Otep? Pemain drum? Kebenaran main vokal saya di sana. Main vokal? Gimana main vokal? Oke, jadi vokalis, Otep. Vokalis saya, ya vokalis. SMP band-bandan. Nah, masih inget gak itu kira-kira dulu mainin lagu apa pertama kali? Dulu tuh band-bandan pas pertama kali tampil tuh bawain pas band Jengah. Pas band Jengah. Sama ini yang Malaikat Cinta gitu. Yang kau yang bilang aku nggak tahu nih. Oke, ya. Pokoknya mah standar inilah apa standar rata-rata kabupaten lah ya, kabupaten. Ya. musik pokoknya punk kerennya di kabupaten pada saat itu gitu. Nah, hingga akhirnya pas SMP band-bandan, hingga akhirnya Otep ngerasa bahwa ini juga saya bakal berkarir nih di dunia seni gitu. Entah itu di dunia musik atau di dunia apa. Itu mulainya kapan sadarnya? Seneng nih saya sama musik gitu. Waktu itu belum kepikiran ke sana karena kan biasalah masih asik, masih hobi-hobi lah kayak gitu sama anak-anak. Cuman ketika waktu itu beranjak ke SMA kan bingung nih mau lanjut ke SMA mana. Akhirnya dari teman ibu merekomendasiin gimana kalau anak masuk ke SMKI aja, SMKI tapi jurusannya karawitan. SMK tapi jurusannya karawitan, yaitu di SMKN 10 Bandung. Nah dari sana berkecimpung lah lebih memperdalam lagi kan. Kalau waktu itu cuman ngulik-ngulik sama latihan band-bandan doang. Nah kalau sekarang kan pas di SMK lebih ke belajar, memperdalami. Nah dari sana baru ya udahlah, ternyata asik juga. Berkesenian itu ternyata nggak mudah, perlu proses kan. Waktu itu band-bandan sekedar asda lah, asal disada gitu kan. Asal disada. Cuman pas begitu ini ternyata ada ilmu komposisi, ada ilmu ini, ada ilmu itu. Dari sana baru tertarik, udah mending jadi lebih memperdalam lagi gitu. Oke, sebentar. Berarti pertama kali lulus SMP masuk langsung ke SMK 10. Ya. 10. Nah, masuk ke SMK 10 itu gimana Otep kulturnya? Sementara Otep kan berangkat dari band-bandan. Tiba-tiba masuk ke SMK 10 atau yang kita kenal SMKI, di mana itu adalah SMK Karawitan ya, SMK musik lah gitu ya. SMK musik spesifiknya Karawitan. Nah, apakah Otep itu udah sebelumnya ada nggak pengalaman pengalaman di Karawitan lah gitu? Mengenal Karawitan nggak gitu?
kebetulan untuk mengenal karawitan sendiri baru di SMK. Oh ini namanya Kacapi itu. Oh ini gamelan tuh ternyata nggak semuanya gamelan, tapi emang ada larasnya gitu kan. Ada gamelan degung, salendo. Nah justru baru pertama kali melihat dan memainkan itu emang di SMKI, karena emang kultur di Sukabumi kurang untuk kesana. Jadi emang lebih kepupuh kan waktu itu pada saat SD SMP. Khususnya di SD SMP saya pribadi gitu kan dulu. Jadi pas begitu masuk SMKI emang benar-benar belajar dari nol tentang karawitan. Berarti dari Sukabumi berangkat SMA, udah tinggal di Bandung, masuk SMK 10, masuk karawitan. Lihat teman-teman gimana waktu itu? Teman-teman seangkatan. Apakah udah pada punya basic gitu atau gimana gitu? Kebanyakan emang udah pada punya basic ya. Kan kalau diceritain sejujurnya mah kenapa saya loncat ke Bandung ke SMKI waktu itu ingin masuk ke SMA favorit. Ke SMA pada zamannya. Cuman karena name saya kurang, akhirnya ya udah mending ke SMK saja gitu kan. Cuman SMK kan otomotif kurang memperdalam. Ternyata ada SMK khusus seni juga gitu kan. Kebenaran kan emang lagi band-bandan, pengennya mau masuk ke SMK jurusan musik. Cuman karena hal lainnya jadi masuknya ke karawitan seperti itu. Tapi dulu udah tahu belum Aotep bahwa ada SMK jurusannya SMK musik? Enggak, kalau saya pribadi, Lutfi tidak pernah mendengar ya kalau dulu ada SMA jurusannya musik. Mungkin kalau waktu SMP ngedengar dulu ada sekolah SMA musik atau SMKI atau SMM, kayaknya bakal seru gitu untuk masuk gitu, karena saya nggak pernah ngedengar gitu Aotep. Nah itu pertama kali berarti pas Aotep berangkat ke SMKI, banyak nggak yang dari teman-teman SMP masuk ke SMKI? Nggak ada, justru karena emang SMK itu udah terkenal, tapi untuk ke pelosok termasuk Kabupaten Sukabumi juga daerah saya tidak, saya tuh baru-baru mengenal gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang SMK itu apa gitu kan. Jadi emang belum gimana ya, belum ke expose secara ada loh SMK jurusan karawitan, jurusan seni gitu kan, mau tari, mau karawitan, mau musik, bahkan broadcasting. Jadi cuman emang saya belum tahu sama sekali waktu itu teh. Berarti karena pas masuk berarti Aotep masuk jurusan karawitan. Nah itu apa aja yang dipelajarin? Waktu pas pertama masuk biasa dasar, lebih ke dasar, belajar semua instrumen dan mengenal semua instrumen musik karawitan kayak kendang, kacapi, rebab, suling, semuanya belajar, tapi lebih ke dasarnya, basic-basicnya aja, gimana cara memainkannya. Terus lebih ke mengenal titi laras, kayak laras dominatila, ada posisi dan hal lainnya lah seperti itu. Jadi lebih ke titi laras sama pengenalan instrumen musik karawitan. Gamelan sudah pasti gitu kan. Cuma ada yang lebih dispesialisasikan. Nah itu nanti kelas 2. Oke, akhirnya berarti Aotep pada saat itu tinggal di Bandung ya? Iya, tinggal di Bandung. Kalau yang saya tahu, kalau tidak salah, kawan-kawan saya waktu kuliah itu yang sama-sama lulusan SMKI rata-rata kebanyakan dari Bandung. Ya bukan dari daerah lain gitu, kebanyakan orang pribumi lah gitu Bandung kalau saya bilang. Nah Aotep menemukan ini nggak, pressure itu gitu, kamu dari mana? Dari Sukabumi. Oh orang Sukabumi mah punya gaya sendiri loh gitu, kultur sendiri loh, musiknya, seninya gitu misalkan, atau gaya ada gaya tersendiri nggak sih gitu Sukabumi? Atau di situ waktu Aotep datang ke SMKI apakah ngeblend saja dengan kawan-kawan di Bandung? Atau mungkin kawan-kawan juga menyadari bahwa si Otep orang Sukabumi gitu, pasti punya apa, ada apa gitu, ada ciri khas kah atau apa gitu dari Sukabumi? Kebetulan karena waktu itu saya juga karena masih nol untuk mengenal kesenian tradisi gitu kan, jadi emang waktu itu berbaur aja gitu kan, berbaur aja, malah lebih mengenal
kultur di Bandungnya sendiri gitu kan, kayak oh ternyata ada benjang, ada apa dan hal lainnya gitu. Emang kultur di Bandung yang saya pelajari justru di sana. Untuk kultur Sukabuminya malah saya sendiri terbelakang, baru lulus dari UPI baru tahu oh ternyata kultur Sukabumi itu ada ini, ada itu, gini gitu, kayak gitu. Oke, berarti setelah kita persingkat sedikit karena mungkin kalau misalkan ceritain panjang ya, banyak macam-macam, banyak fenomena-fenomena peristiwa musikal ketika waktu SMA ya. Intinya berarti kan hanya belajar kesenian secara dasar lah ya di SMKI gitu. Nah, kemudian masuk kuliah nih, yang saya tahu kalau nggak salah Awatep itu jurusannya pendidikan seni tari. Nah, kenapa memutuskan untuk kuliah tari? Apakah emang dari awal sudah ada gitu ke situ? Nah, ini juga sama kecelakaan kayak waktu saya masuk ke SMKI. Jadi kepengennya mah masuk UPI itu jurusan seni musik. Karena kan emang gak ada jurusan seni karawitan kan, semuanya di musik secara umum kan, baik tradisional maupun musik baratnya. Nah, SMPTN ikut musik, ternyata tetap gak lulus. Akhirnya saya memilih lagi, kan daftar lagi ke UPI. Pilihannya harus 2, seni musik terus apa lagi ya? Udah wes seni tari. Jadi emang yang penting masih seni gitu kan. Dan kebetulan masih satu fakultas. Ternyata di seni musik tetap gak kepilih. Pas lihat di seni tari ada nama OTM. Aduh. Akhirnya gas aja gitu ya. Gas aja. Nah, ketika pertama kali berarti ada lagi penyesuaian. Masuk SMKI ada penyesuaian, masuk tari ada penyesuaian. Pas masuk pertama kali kuliah tari apa gitu Tep, kayak gimana materinya? Terus Tep gimana? Waktu itu kan lebih ke minder ya. Karena saya laki-laki. Kebanyakan kan notabene laki-laki terus yang menari dianggapnya hal yang seperti itu. Dan sebenarnya yang membuat saya tertarik dengan tari tersendiri yaitu justru ketika saya belajar tari, ternyata waktu itu gedean kayak bupati ataupun hal lainnya, sejarah tari, ketika ngebahas sejarah tari, bahwa ternyata justru emang laki-laki yang menari itu emang laki-laki, kecuali di rakyat. Kalau di daerah rakyat emang perempuan yang menari. Nah di sana ternyata tari itu asik juga. Sama terus karena kenapa saya gas aja. Kan waktu itu saya band-bandan SMKI karawitan itu kan jomblang lagi. Terus ternyata ketika dijalani asik juga. Makanya ketika saya dari karawitan pengen masuk ke musik malah ke tari, digas aja. Kalau dinikmati semuanya juga pasti bakal enjoy gitu kan. Dan akhirnya di sana saya tertarik belajar tari. Kebetulan waktu itu dikasih lebih ke baru mengenal apa itu kontemporer. Jadi waktu itu di tari mengenal kontemporer. Ternyata tari itu nggak sekedar gual geol ataupun yang tradisi, ternyata ada yang konsep dan hal lainnya gitu kan, berbagai macam ditawarkan. Akhirnya tertarik di sana. Jadi mungkin dari kalian ada yang baru nonton obrolan kali ini sama Otep. Jadi sebelumnya juga ada di episode ini saya juga ngobrol dengan salah satu praktisi yang dari ISI gitu, Otep ya, anak tari cowok juga sama gitu, sama-sama kawan di Pandeglang, Banten di sini. Nah, saya baru dengar tadi yang Otep, kalau kita bisa diferensiasikan cowok dan cewek kalau ngomongin di tari itu lebih banyak mana? Apa tidak ngomongin gender secara sejarah ya? Secara sejarah tadi banyak nggak sih gitu penari cowok pada mungkin zaman dahulu, zaman kerajaan, mungkin zaman keraton, itu banyak nggak sih penari cowok gitu kalau dilihat sejarahnya? Kalau ini justru kalangan kegedean kan. Kalau di khususnya di Sunda sama di Jawa kan ada tari klasik dan rakyat nih ya. Nah, ketika ngobrolin tari klasik itu kebanyakan justru laki-laki. Itu kebanyakan laki-laki semuanya, kayak tari kawitan, tari gawil dan tari apapun itu pasti kebanyakan laki-laki yang menarikannya. Karena emang waktu itu
bupati yang kayak pokoknya gegedean pada saat zaman itu memang harus bisa menari. Kasarnya lebih ke penghormatan, ini skill gue lah, nah kayak gitu. Untuk ditari sendiri. Kalau di kalangan rakyat kebanyakan laki-lakinya ke pencak silat. Ya, pencak silat. Yang perempuannya ke jaipongan. Kalau sekarang disebutnya jaipongan, kalau dulu kan ketuk tilu. Ya, ketuk tilu. Aja kayak gitu. Untuk perempuan sendiri di kalangan kayak gegedean kayak gitu, lebih ke kayak badaya dan sedikit untuk dipublish, kecuali di rakyat emang kebanyakan perempuan yang menarinya. Nah, oke. Ini mungkin berdasarkan pertanyaan umum ya, di mana saya juga ngerasa bahwa ilmu saya apalagi ngomongin soal tari saya nggak ada banget gitu, nggak ngerti banget tari teater gitu, sama banget, bahkan tari cuma taunya cuma musik. Nah, bisa nggak sih Tep kalau misalkan ada tarian di mana tarian ini identik yang menarikannya adalah wanita tapi ditarikan oleh laki-laki, itu mungkin nggak? Mungkin saja, Pi. Ketika berbicara masalah kreasi atau kontemporer itu tuh sendiri ya. Nah, kalau kreasi bisa, kalau di luar kreasi misalkan katakanlah mungkin tari yang sudah ini tuh apa ya, pakem mungkin ya, pakem gitu, yang sudah tari ini tuh tari yang udah saklek gitu, bentuknya seperti itu, gerakannya seperti itu gitu, misalkan ditarikan oleh wanita, itu kalau misalkan oleh laki-laki gimana? Mungkin nggak gitu? Kalau lebih ke pakem sepertinya tidak. Sepertinya tidak, tapi kalau mungkin saja ya, mungkin saja, karena emang kebanyakan banyak juga tarian-tarian yang emang khusus buat perempuan tapi digerakkan oleh laki-laki, atau ada juga yang tarinya laki-laki malah digerakkan oleh perempuan. Tapi ada satu tarian yang unik kayak tari Sri Kandi, tari wayang Sri Kandi. Sri Kandi justru lebih gagah. Tariannya lebih ke kayak laki-laki tapi ditarikannya oleh perempuan. Beda lagi dengan Arjuna, tari Arjuna, tarian yang harus digerakkan sama laki-laki tapi lebih ke feminisme gitu kan gerakannya. Oke. Oh. Jadi sebetulnya gender juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bermasalah ya gender, maksudnya cowok mungkin saja gitu ya untuk menarikan tari perempuan. Nah, ketika AOTEP ini balik lagi ke kampus, ketika AOTEP mengenal perkuliahan gitu, ilmu apa yang didapat dari SMKI yang bisa diterapkan saat kuliah tari? Karena di SMKI kan lebih kebanyakan dasar dan pengembangan, sedangkan lebih ke bentuknya, lebih ke musiknya. Sedangkan kalau saya waktu itu ditari bentuk nanti, tapi yang lebih dibahas justru konsepnya dan hal lain sebagainya. Nah, dari sana pada dasarnya baik itu yang saya dapat gitu kan, baik itu tari, teater, musik, rupa, komposisi itu sama. Komposisi itu sama pada dasarnya, yaitu bagaimana kita untuk mengeksplorasi dan mengkomposisikannya gitu kan. Jadi pada dasarnya yang saya dapatkan kenapa tidak terlalu kesulitan, karena pada dasarnya ternyata sama aja gitu kan, baik musik dan tari. Dan karena ditari pun si ilmu komposisi dan hal lainnya sama dengan musik, cuman mungkin musik karena saya tidak belajar tari mancanegara gitu kan. Jadi ilmu si karawitan dan si tari ini hampir berkesinambungan gitu kan. Saling berkaitan lah ya. Nah, iya, saling berkaitan. Setelah AOT masuk ke jurusan pendidikan seni tari, berarti kan mungkin mempelajari tentang tari. Nah, ada nggak sih di mana tarian itu dibuatnya, atau ginilah, komposisi sebuah pertunjukan yang terdiri dari tari dan musik
Itu gimana cara membuat, atau gini lah komposisinya, aduh gimana ya, bingung nanyain. Jadi ada nggak sih komposisi yang AOTep itu dibuatnya nari dulu baru bikin musik, atau ada satu lagi yang bikin musik dulu baru bikin tari? Itu apa yang menentukan? Apakah tergantung komposisinya atau tergantung kontemplasinya aja? Kebayang bikin musik dulu, kebayang bikin tari dulu gitu. Atau ada triknya gitu dengan tujuan tertentu misalkan, atau gimana? Ini saya ngebahas dulu yang ini ya. Ada hal yang menarik yang saya dapat ketika masuk ke tari, karena kebanyakan tari itu tercipta karena adanya musik. Contoh tari kawitan karena adanya musik kawitan. Tari gawil karena ada musik gawil. Untuk di klasik nih ya, untuk di ranah klasik. Namun untuk kembali lagi ke pertanyaan yang Pak Lutfi bilang, mana dulu nih, apakah tari dulu baru musik dulu, ataukah musik dulu tari dulu, apakah berbarengan? Nah, yang saya tanggapi itu kembali lagi ke si koreografer dan komposernya ya. Contoh waktu itu saya menggarap drama tari, komposer Pak Iwan Gunawan, justru di sana berbarengan dengan satu konsep satu alur cerita. Jadi ketika ada alur konsep seperti itu, lebih baik menggarap bebarengan gitu kan. Soalnya nanti dari musik ada tawaran esensi, nih saya tuh bikin ini karena dari alur ini, dari cerita ini, dari konsepnya kan gini. Nah, nanti di sana ada argumen yang disatukan. Tapi berbeda dengan contoh misalkan saya koreografer, minta ke komposer, saya konsepnya gini, ini tariannya. Nah, kalau gitu berarti si musik yang harus menyesuaikan dengan tarian. Tapi beda lagi dengan kayak gini, misalkan saya koreografer, saya punya konsep ini, sok musiknya terserah sama kamu. Itu rata-rata kebanyakan musiknya dulu dibuat, baru si tari yang mengikuti musiknya. Jadi emang tergantung gimana situasinya, tergantung gimana sama pemahaman dari si koreografer dan si komposer itu sendiri gitu. Nah, kalau yang saya tahu, kalau tidak salah ya Tep ya, bisa saya salah diluruskan, ketika ada praktisi tari ketika lagi nari itu latihannya sambil ngitung ya. Ya benar nggak, ada hitungan lah gitu ya di dalam tari. Nah, kalau kita ngomongin hitungan itu kan sangat identik dengan musik. Ada nggak sih hitungan yang ganjil gitu? Apakah hitungannya tetap tua gapat 7-11 gitu, mungkin nggak? Kebetulan ini garapan saya sendiri nih ya, waktu kuliah. Karena itu kepikiran juga sama saya untuk di tradisi, untuk di musik tradisi, kebanyakan hitungannya emang 1x8. 1x8 semuanya, 1x8. Belum ada yang 5/4, 7/8, belum ada. Nah, waktu itu saya mencoba membuat seperti itu. Cuman ternyata kembali lagi, si penari itu sendiri harus tahu tempo dan harus tahu hitungan, harus tahu 6/8 itu apa sih, 7/8 itu gimana sih. Nah, itu yang jadi kunci sebenarnya. Bisa aja, cuman kembali lagi ke si penari, karena waktu itu saya mencoba untuk seperti itu, karena di sana cuman saya aja yang mengerti. Contohnya tuh wa ga pat ma tuh, wa ga pat ma tuh, cuman karena mereka sudah terbiasa, apalagi kan penari hampir rata-rata latihannya tuh dari kecil gitu kan. Sudah terbiasa 1 2 3 4 5 6 7 8 berubah gitu kan. Nah, untuk merubah itu tuh mindset itu tuh susah. Atau contohlah 1x8 kan ada permainan ritmik ya. Temponya 8 tapi ada dengan yang malah di satunya gitu kan. Kayak atau kebanyakan justru yang saya alamin ya, para penari itu malah suka lupa bahwa pentingnya memahami sebuah tempo atau memahami sebuah ritmik. Pak Ayo, dosen saya sendiri, selalu
tidak pernah tuh wa ga pat ma, nah nggak pernah gini, tapi pasti karena Pak Ayo mengenal musik jadi pasti cek 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 cek, tasi gerakannya tuh emang pak tak tak, nah kayak gitu, jadi emang memainkan si ritmisnya. Ya. Cuman kembali lagi si penarinya memang harus membiasakan tentang mengenal ritmis itu sendiri gitu kan. Ya, sama halnya kayak musik mungkin ya, itu yang tadi AOT sampaikan juga barusan sama. Ketika kita ngomongin musik tuh wa ga pat itu kan hal yang mendasar banget gitu ya. Ketika mungkin dengan tadi musik juga, padahal ketukannya tetap sama, di tari pun mungkin ada ketukan yang tadi Pak Ayo contohkan, mungkin ada ketukan, tapi di luar itu kayak tuti bentuknya gitu ya, ketukannya di dalam hati tapi nggak literal 1 2 3 4, tapi tuh ma misalkan gitu ya, dengan istilah-istilah lain ya. Berarti semakin advance, semakin mengaburkan lah ya, mengaburkan teori gitu bahwa ketukan 4 atau 7. Nah, kan saya juga tahu nih, kalau tidak salah Aotep itu sempat mengkaji tarian atau pertunjukan yang digagas oleh dosen dari UPI, dosen musik, yaitu Pak Iwan Gunawan. Itu light ya, pertunjukan light. Nah, saya juga sempat nonton pertunjukannya waktu itu di Dagoti House. Itu menurut kalau saya gitu ya, kalau kadang saya juga punya perbedaan gitu ya, Aotep ya, kadang ranah wawasan secara filosofis gitu, cara bedah orang musik dengan cara bedah orang tari, orang teater tuh beda gitu. Ada perbedaan, mungkin meskipun kita sama, tapi ada tetap perbedaan. Dimana kalau sederhananya ya, saya selalu ingat omongan Iwan Gunawan bahwa musik mah hanya sebagai musik gitu, tidak peduli mau A minor mau E minor, jangan disebut sedih, tapi itu adalah susunan nadanya gitu. Nah beda halnya dengan teater kan, ketika ini sebelah sini musiknya sedih gitu. Nah kalau di tari itu gimana? Penamaannya, atau sebelah sini gerakannya gini gitu, itu tuh gimana penamaan temanya gitu ketika kita berkomunikasi dengan penata musik lah gitu. Untuk berkomunikasi dengan penata musiknya. Nah, komunikasinya aja dulu. Kalau untuk berkomunikasi dengan penata musiknya sendiri, atau ginilah Aotep sederhananya. Aotep pasti ketika punya gerakan itu pasti punya gagasan kan? Ada gagasan kan di gerakan itu. Itu menyampaikan gagasannya ke tim musik tuh gimana gitu? Kembali lagi kalau misalkan masalah konsep, rata-rata tidak membahas koreografi. Oke. Karena kan koreografi lebih ke bentuk. Iya. Kalau saya pribadi nih ya, justru lebih ke kan Lutfi juga kan pernah ya ngemusikin bagaimana. Waktu itu kan saya pribadi hanya sebatas menceritakan. Iya. Tapi susunannya kayak gini, konsep yang saya mau angkat ini. So bebas interpretasi dari Lutfi dan kawan-kawan untuk membuat sebuah musik ini seperti apa. Nah nanti tinggal ngepasin panjang pendeknya doang kan. Nah kalau saya pribadi mah lebih main fragmen satu ini menceritakan tentang ini, jadi bukan koreografi satu-satu. Oke. Kalau koreografi satu-satu, kalau menurut saya pribadi justru itu sulit, tapi beda dengan fragmen. Pokoknya fragmen satu, koreografinya dari sini sampai sini. Nah itu menceritakan tentang ini. Sok musiknya gimana, si penggarap musik sendiri. Karena menurut saya pribadi lebih asik menawarkan pemikiran daripada mematok. Contoh waktu itu saya justru terbukanya itu karena Pak Iwan waktu drama tari. Karena saya dibilang open mind. Kenapa? Karena waktu itu saya membayangkan selaku penggarap, musiknya itu kayak Avenged Sevenfold gitu kan, yang megah gitu. Sedangkan Pak Iwan membuat dari konsep musik, dari konsep yang saya tawarkan, musiknya seperti itu. Pokoknya musiknya berbeda dengan apa yang saya bayangkan.
langsung saya ngomong ke Pak Iwan, Pak kalau gini gimana? Jawabannya simpel Pak Iwan Gunawan. Waktu itu saya tuh pengen, Pak kalau musiknya kayak Naruto, ayo os Naruto gimana? Jung, mereka ke komposer sana. Oh gitu. sana aja sama komposer Naruto tongkat saya. Karena saya interpretasinya seperti itu konsep yang Anda tawarkan. Simple gitu. Dari sana, kemudian kan saya melihat lagi si Garapan itu dengan musik yang Pak Iwan Gunawan tawarkan gitu kan. Oh ternyata emang si energinya itu dapat gitu kan, kayak ini kan ini tari punya sinergi tersendiri koreografi, ini musik punya sinergi tersendiri koreografi. Oh ternyata pas begitu saya lihat, oh asik juga, enak juga. Ternyata emang kita tidak boleh mengkat interpretasi orang gitu kan tentang konsep kita. Maksudnya saya mah pemikirannya seperti ini, ternyata orang lain pemikirannya seperti itu. Ketika kita open mind, ternyata ini tuh nyambung dan bakal menjadi sinkron yang luar biasa gitu kan. Tapi beda ketika saya punya interpretasi seperti ini dan ditawarkannya yang lain, malah justru ini bakal membunuh salah satu orang. Sedangkan ketika di sebuah garapan tari dan musik itu satu gitu kan, satu kesatuan lah kesatuan, bukan dua hal yang berbeda. Kalau berdasarkan menurut kajian AOTEP, di mana AOTEP adalah seorang praktisi musik dan juga tari, melihat pertunjukan live itu apa sih yang dibayangkan? Apa sih gitu, itu bercerita tentang apa sih gitu berdasarkan interpretasi AOTEP? Lebih ke pencarian kalau menurut saya nih ya. Kalau menurut saya karena ketika live itu kan cahaya, terus dari segi koreografi, dari segi musik kebanyakan lebih memainkan emosional, lebih memainkan nih emosi kita lagi ini, emosi kita lagi itu, emosi kita lagi gini, dan hal seperti itu. Lebih ke pencarian antara satu dan hal lainnya gitu kan, yang akhirnya mendapatkan satu titik temu di light itu gitu kan, di cahaya itu. Di cahaya di sini lebih ke oh ini nih. Nah kalau saya pribadi melihat si light itu tersendiri ya, baik dari segi jadi lebih ke emosionalnya, kayak kalau saya pribadi, bukan ke simbolik ataupun hal apapun itu gitu. Ya tentu itu merupakan pertunjukan yang rada susah dicerna ya untuk orang umum, betul ya? Betul ya. Baik dari segi musik, dari karena melihat gerakan juga saya tidak tahu gitu. Saya tidak punya pisau bedahnya di kepala gitu, membedah tari gitu kan. Ini gerakan apa, maksudnya apa gitu. Dari musik juga berantakan gitu. Nah, terakhir mungkin AOTEP. Nah, ketika AOTEP udah lulus nih, sudah lulus kuliah dan kemudian berkarir juga di dunia seni gitu ya, selain juga mengajar. Nah, seberapa rumit sih gitu ketika kita mau membuat sebuah garapan tari gitu ya, garapan tari atau mungkin tadi drama tari atau tari lah. Intinya garapan yang melibatkan penari gitu. Seberapa susah sih gitu kita latihannya gitu. Dan seberapa efektif sih, gimana sih gitu trik ketika kita mau membuat sebuah garapan tari gitu. Apakah dimulai dari gagasan tadi gitu, tari dulu, atau dari musik dulu, atau dari isu dulu yang mau diangkat? Terus bagaimana cara mengorganisir orang yang begitu banyak? Terus bagaimana membuat fragmen-fragmen itu gitu, sampai hingga akhirnya menyampaikan ide itu ke pemusik gitu, sampai akhirnya pertunjukannya berjalan. Itu dimulainya dari mana? Kalau kita nol banget nggak tahu mau ngapain nih, kita mulainya dari mana itu biasanya? Kalau saya pribadi ketika nol banget semuanya, yang tari dulu nih ya, kesulitan tari. Atau bedanya, atau kita sederhanakan tadi dengan contoh ketika AOTEP di Wirahma lah sampai akhir. Nah itu gimana itu? Nah itu sama, karena di Wirahma kan kebanyakan anak tari.
kurang paham, hanya hobi doang ke musik. Nah itu sangat sulit sekali ketika sama halnya ketika saya menggarap tari di sini karena bukan anak UPI semua yang jurusan seni tari. Enak kan kasarnya, enak ngemarahin. Iya. Kenapa sih jurusan tari itu bisa nari gitu kan? Iya. Karena kalau di sini kan nggak gitu. Ya. Ada yang sanggar, ada yang enggak. Nah sama halnya ketika saya di Wirahma juga. Sama halnya ketika saya juga di Wirahma, notabene semua bukan anak musik, cuman hobi doang ke musik, tapi saya harus menggarap musik. Dia anak tari gitu kan. Di sana emang intinya perlu latihan yang banyak. Perlu latihan yang banyak karena untuk sampai ke ranah pertunjukannya sendiri itu sulit. Tapi yang saya lakukan, hal yang pertama paling dasar adalah bagaimana cara menikmati musik itu sendiri. Kalau di Wirahma, kalau di tari, bagaimana cara kalian menikmati gerakan itu sendiri, bukan ke koreografinya, tapi lebih ke nikmati dulu aja deh. Nikmati dulu aja. Kalau mereka yang notabene-nya bukan penari ataupun bukan pemusik, minimal nikmati dulu. Karena ketika sudah dinikmati, mereka akan bisa menyesuaikan. Tapi beda dengan contoh kita menekan mereka. Gini gerakannya. Atau kieu nakolna. Susah justru ketika diberi tekanan seperti itu, khususnya di zaman sekarang nih ya. Kalau zaman kita kan musim ditakol atau dibaledogku naon oge terjadi masalah gitu kan. Zaman kolonial namanya. Ya, zaman kolonial gitu kan. Kalau untuk zaman sekarang justru lebih ke nikmati dulu. Ketika sudah mereka menikmati, mereka bisa menyesuaikan. Nah, baru di sana saya menawarkan konsep. Maksudnya, tahu nggak sih kalian tuh tadi ngapain? Jadi saya menjelaskan bahwa kalian teh gini. Ini teh maksudnya ini. Karena kalau notabene-nya nol dan begitu dikasih konsep atau fragmen-fragmen itu sendiri, malah nanti mereka sulit mencerna atau ke frame. Yeah. Contoh di sini tuh adegannya tuh sedih, pasti mereka tuh malah memainkan mimik. Oh iya, betul. Sedangkan di tari itu, sedihnya tari itu kayak gimana sih, gitu kan? Betul. Karena saya pribadi menganggap tari itu kayak wayang. Wayang, mukanya tetap kayak gitu. Mukanya kan gak robah-robah ya wayang. Tapi pas begitu pertunjukan wayang, adegan sedih kayak yang sedih. Pas adegan senang kayak yang senang, padahal beungeutna teu seuri, teu kumaha. Betul. Nah, justru saya di tari tuh harus mencontoh ke wayang. Berarti apa? Si dalang kan yang memberi energi ke. Nah, penari pun seperti itu. Kalian yang memberikan energi ke tubuh kalian. Lamun urangna teu sedih, gerakan sedikit dan mau nepi-nepi, gak akan nyampe-nyampe gitu kan. Tapi kalau kitanya memberikan kesedihan itu pada tubuh kita, akhirnya si koreografi itu sampai sedihnya, padahal mimiknya mah B aja gitu kan. Iya. Berarti di energinya gitu ya. Kebanyakan coba sedih, nah malah mainin mimik gitu kan. Padahal di tari itu mainkan tubuh, bukan mainkan mimik gitu kan. Nah, untuk melatih itu apakah cukup dengan olah tubuh saja? Kalau olah tubuh sebenarnya lebih ke bentuk, jadi lebih ke skill, lebih ke skill. Tapi kalau untuk penanaman rasa, balik lagi ke apresiasi dan bagaimana cara mereka mengeksplorasi diri. Contoh kalau saya pribadi, misalkan menggarap ke anak-anak, maneh mun sedih, kalian kalau sedih suka ngapain sih? Sok coba praktekin, we. Ada yang dengerin musik gitu kan sambil diem, tapi kan diemnya mereka mau diem gini kan, pasti ada gini, nah gitu. Nah si gerakan
itu kemudian coba kamu gerakan gitu, tapi coba ketanganin misalkan, atau coba ke kakiin si gerakan itu teh gitu kan. Nah jadi lebih ke sana untuk menyampaikan interpretasi. Kalau untuk ke pemusik kembali lagi, karena saya tidak kalau saya pribadi nih ya, tidak menekankan musiknya harus seperti itu, tapi sok buat interpretasi si komposernya kayak gimana. Mari kita sambungkan nanti maksudnya mari kita pertemukan nanti ketika musik udah jadi, tari udah jadi gitu. Jadi ya kurang lebih hampir sama lah dengan seni yang lain ya gitu. Ketika kita bicara tentang eksplorasi dan interpretasi harus terus diasah lah gitu ya, dengan apresiasi, dengan literasi gitu ya, dengan banyak ngobrol, gagasan. Oh ternyata ini tuh bermakna ini gitu, dan tidak selamanya sesuai gitu ya, sedih harus gitu ya, tidak selamanya lurus seperti itu gitu ya di seni itu, ternyata permasalahannya justru lebih dalam. Oke, Otep, ini kayaknya kalaupun misalkan dilanjut, saya tuh masih banyak pertanyaan, Otep. Tentu saja ini kalau ngomongin seni di luar saya pasti banyak pertanyaan. Mungkin nanti kita akan lanjut di part 2 sepertinya, Otep ya. Buat kalian yang nonton, yang ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian komen di sini, mau tentang podcast ini, tentang saya, atau tentang narasumber kita, atau tentang Otep, tentang seni tari, apapun boleh, garapan tari boleh, apapun silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga like, subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Hatur nuhun, Otep. Sami nuhun,